batagor yang paling enak di mana umpamanya seperti itu. Saya nggak tahu kalau yang paling enak di Jakarta atau di Bandung. Pokoknya seperti itu. Terjadilah sindrom metabolik karena kita terlalu banyak makan, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini adalah sindrom metabolik. Apa itu sindrom metabolik? Itu adalah sekumpulan gangguan kesehatan. Ya. Ciri-cirinya apa? Perutnya buncit. Nanti kalau sampai di rumah mungkin ada meteran, coba diukur lingkar perutnya ya, yang di tonjolan paling besar itu berapa senti. Kalau untuk laki-laki itu lebih dari 102 cm. Ya, 102 cm. Kalau untuk perempuan 88 cm. Ya. Gula darah tinggi. Gula darahnya lebih dari 100 mg per desiliter. Trigliserida tinggi, ya, lemak 150 mg per desiliter. HDL-nya rendah, ya, kurang dari 40 mg per desiliter. Mestinya HDL ini tinggi karena HDL ini ada kolesterol yang baik ya, yang mengeluarkan kolesterol jahat. Ya. Bagaimana HDL supaya tinggi? Makanan sehat dan olahraga itu bisa meningkatkan HDL. Tekanan darah tinggi, kalau kita punya tekanan darah 130/85 tanpa minum obat ya. Jadi kalau udah segitu, wah ini masuk ke dalam sindrom metabolik. Kalau ada 3 dari 5 yang di atas itu terjadi bersamaan, maka itu bisa masuk ke dalam sindrom metabolik. Nanti kita cek ya diri kita masing-masing, apakah kita sudah memiliki sindrom metabolik atau tidak. Apa masalah dengan sindrom metabolik? Bagaimana ini terjadi? Nah, ini terjadi kalau kita terlalu banyak balance dari energi input dan output itu tidak seimbang. Terlalu banyak energi inputnya, ya. Dan terjadilah terutama mungkin di lemaknya ya, maka terjadi obesitas abdomen. Apa obesitas abdomen itu? Atau kata yang lain seperti apple shape obesity ya, bukan pear shape. Karena kita sudah kegemukan, kalau kita sudah obesitas abdomen ya, itu artinya lemak itu berlebih di dalam tubuh, terutama di dalam sel. Nah, saudara bayangkan ya, kalau ada sebuah gudang beras, diisi beras terus nggak pernah dikeluarin berasnya, diisi terus sampai penuh. Kira-kira gudang itu masih buka nggak pintunya untuk menerima stok beras lagi? Pasti ditutup. Ya. Insulin ini kerjanya apa sih? Tugasnya apa? Insulin ini tugasnya membawa glukosa. Glukosa itu apa? Energi. Glukosa dibawa oleh insulin, insulin ini truknya ya, kendaraannya. Dibawa ke dalam sel, tapi selnya udah penuh. Kira-kira sel masih mau nerima nggak insulin ini? Yang bawa glukosa. Ini saya bawa makanan untuk kamu. Selnya akan nolak, saudara-saudara. Kenapa sel nolak? Bukan karena dia nggak suka sama insulin, dia suka sama insulin. Cuman saya sudah penuh, sel saya sudah penuh dengan lemak. Itulah namanya resistensi insulin ya, artinya orang yang gemuk mempunyai resiko resistensi insulin. Resistensi insulin kalau terus menerus, maka orang itu akan didiagnosa apa? Diabetes mellitus. Karena glukosa yang dibawa oleh insulin itu tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya dia beredar-edar dalam pembuluh darah. Waktu diperiksa gula darahnya tinggi. Ya itu. Jadi mulai dari kegemukan dulu ya, terus resistensi insulin, lalu gaya hidup sedentari. Nah ini penyebabnya, gaya hidup sedentari. Tadi saya udah singgung mengenai energi balance ya, input energi dan output energi. Kenapa kita harus memasukkan energi? Apa? Alasannya karena apa? Karena kita perlu energi itu. Kalau kita tidak perlu energi, ngapain kita makan? Ya, jadi artinya kita harus makan sesuai sebanding dengan kita bergerak. Kalau makannya banyak, bergeraknya banyak. Makan sedikit,
bergerak sedikit. Ya, sekarang orang kantoran makannya sedikit atau banyak? Banyak juga. Orang yang stres di jalan, di pekerjaan, macet atau segala macam. Orang yang stres itu kira-kira nafsu makannya bertambah atau tidak? Bertambah. Karena manusia itu dulunya ya, waktu masih di alam, orang yang stres itu membutuhkan lebih banyak energi. Kenapa? Karena dia akan lari. Dia akan menggunakan aktivitas fisik yang banyak. Orang dulu kalau ketemu harimau di hutan, dia stres. Akhirnya energi banyak diproduksi dan dia supaya dia bisa lari, ya, menjauh dari ancaman tersebut. Ya, manusia modern kerjanya kantoran, energi yang dikeluarkan sedikit, makannya banyak, tapi dia stres. Akhirnya nafsu makan bertambah. Nah, itulah jadi banyak terjadi sindrom metabolik, ya. Hilang. Oke, gaya hidup sedentari, jadi kurang bergerak saudara-saudara. Ya, bergerak itu adalah 30 menit sampai 1 jam setiap hari. Seminggunya itu minimal 150 menit. Ya. Dan makanan sekarang ini banyak makanan proses, ya, yang volumenya sedikit tapi nilai kalorinya tinggi. Ya. Contoh yang paling bagus adalah minyak goreng, ya. Volumenya sedikit tapi nilai kalorinya tinggi, ya. Dibandingkan dengan sayuran atau makanan yang berserat tinggi, kita bisa kenyang makan makanan berserat tinggi dengan nilai kalori yang rendah sekali. Tapi kalau dengan minyak, bisa nggak kita menggoreng pisang goreng dengan 1 sendok makan? Nggak bisa, mustahil. Harus banyak. Itu nilai kalorinya berlebih-lebih ya daripada kalau kita makan sayur sampai kenyang. Makanan tinggi lemak, rendah serat, ya. Makanan yang proses, bahkan ultra processed food itu juga kurang baik, ya. Dan yang terakhir terjadi inflamasi kronis, ya, karena makanan-makanan seperti ini itu bisa menimbulkan pH di badan kita itu lebih asam dan itu bisa menimbulkan inflamasi kronis. Inflamasi ini yang menimbulkan penyakit-penyakit. Risiko penyakit apa kalau kita memiliki sindrom metabolik? Jantung koroner, ya, diabetes mellitus, gagal ginjal, kanker, fatty liver. Jadi sel-sel di liver kita terlalu banyak lemaknya, ya. Sleep apnea, orang yang gemuk itu banyak waktu tidur suka terbangun, gitu, susah napas, ya, ngorok dan saluran napasnya tertutup, jadi dia kaget kebangun, ya, itu dia sleep apnea. Jadi inilah resiko-resiko penyakit yang ditimbulkan. Jadi bagaimana pencegahannya? Nutrisi, kita punya nutrisi makanan harus balance diet, rich in fruits, vegetables, and whole grains, ya, makanan-makanan yang non proses, makanan-makanan alami yang tidak proses. Avoid processed food and excessive sugar. Jadi menghindari makanan yang diproses dan yang mengandung banyak gula. Ya, exercise. Engage at least 30 minutes of physical activity daily, ya, 30 menit, ya. 30 menit olahraga setiap hari. Include both cardio and strength training. Jadi ada cardio, ya, aerobik dan strength training, tetap angkat beban, ya. Sleep management. Nah, ini juga kenapa tidur juga harus cukup, karena kalau orang yang kurang tidur biasanya resiko untuk menjadi gemuk lebih tinggi.